Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di mapel akuntansi keuangan. Materi yang kita bahas hari ini masih di pengelolaan kas kecil, tapi sekarang kita yang pembahasannya terkait dengan pemeriksaan dana kas kecil. Jadi perusahaan itu menggunakan sistem impres ataukah menggunakan sistem fluktuasi pada setiap periode akuntansi, misalnya disepakati 3 bulan sekali, maka akan dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik saldo kas kecil. Nah, untuk yang sistem fluktuasi, saldo akun kas kecil dengan saldo di buku kas kecil sama 1.500.000 1.500.000 di sini. Lah, biasanya yang ada permasalahan itu ada di yang sistem impres. Ada kemungkinan pada saat setelah diminta penggantian dana masih ada pengeluaran lagi. Misalnya di sini misalnya ada bayar uang lain-lain misalnya sejumlah 50.000. Nah, dengan demikian saldo yang dipegang oleh pemegang kas kecil dengan saldo akun buku kas kecil yang di sini akan berbeda. Di sini kalian lihat, di sini akun kasnya 2 juta, tapi uang yang ada sesungguhnya dipegang oleh pemegang kas kecil sejumlah 1.900.000. Maka jika demikian berdasarkan perbedaan antara sistem impres dan sistem fluktuasi, kalau sistem fluktuasi udah nggak ada masalah, kas kecil sama dengan saldo kas kecil sama dengan yang di akun buku besar. Sedangkan untuk yang di impres, jika terjadi ada yang belum dimintakan penggantian, maka di akhir periode perlu adanya jurnal penyesuaian. Nah, demikian. Nah, maka untuk yang impres dibuatkan jurnal penyesuaian jika ternyata ada yang belum dimintakan ganti ke pemegang kas besar. Tapi jika ada, berarti tidak perlu yang namanya penyesuaian. Nah, ini misalnya setelah minta pengisian kembali ternyata ada yang kelewat gak dimintakan, akhirnya saldonya berbeda antara yang di pemegang kas kecil dengan yang catatannya pemegang kas besar atau di akun kas kecil. Maka jurnal penyesuaiannya adalah ini akun yang belum dimintakan ganti. Ya, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban lain-lain, kreditnya kas kecil senilai 50.000. Ya, gini. Karena ini menggunakan sistem impres, padahal sistem impres itu pencatatannya hanya pada saat penggantian dana. Nah, ini ada jurnalnya beban lain-lain kas kecil. Maka pada awal periode akuntansi harus dibuatkan jurnal pembalik. Ya. Mengapa demikian? Jadi nanti pada saat penggantian ini dihitung juga untuk dimintakan ganti. Karena untuk yang metode sistem impres, besaran yang dimintakan ganti atau pengisian kembali kas kecil adalah sejumlah yang telah dikeluarkan. Berarti ini yang tadinya terlewat belum dimintakan, dibuatkan jurnal penyesuaian dulu supaya ini bisa tercatat atau supaya saldonya seimbang antara catatannya pemegang kas besar dengan catatan yang atau keadaan fisik yang di pemegang kas kecil. Maka jurnal pembaliknya adalah kas kecil, kreditnya beban lain-lain, nominalnya sama.
jadi kaitannya masih di perbedaan. Jadi perlu adanya jurnal penyesuaian dan adanya jurnal pembalik. Ini dengan catatan jika ada yang terlewat belum dimintakan ganti pada saat pengisian kembali dana kas kecil kepada pemegang kas besar. Jika tidak, ya udah nggak perlu adanya jurnal penyesuaian maupun jurnal pembalik. Jadi ini dengan syarat ya, dengan syarat jika terdapat dokumen yang belum dimintakan ganti, dimintakan penggantian. Ini ya. Jadi kenapa perlu penyesuaian jika ada ini? Nah, jadi jika terdapat dokumen yang belum dimintakan penggantian. Kemudian kalau ini sudah clear, sudah seimbang, kemudian perlu bagian akuntansi di situ menyiapkan yang namanya laporan penggunaan dana. Dari situ dasar untuk auditor melakukan pemeriksaan dana kas kecil. Nah, untuk pemeriksaan dana kas kecil ini berarti auditor menyiapkan dokumen untuk tahu apa saja atau cash flow-nya selama periode pemeriksaan. Nah, jadi dibuatkan yang namanya berita acara pemeriksaan kas kecil. Nah, berita acara ini yang membuat adalah si auditornya, bukan pemegang kas kecil maupun pemegang kas besar. Dari sini pemegang auditor memeriksa catatannya pemegang kas kecil atau bagian akuntansi apakah sama dengan kondisi fisik atau uang yang ada yang dipegang oleh pemegang kas kecil itu sama enggak dengan yang dilaporkan atau yang dicatat. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan, disusunlah yang namanya berita acara pemeriksaan kas kecil. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Kalau sudah, kita buat yang namanya, misalnya ini nama perusahaannya PT 12 AKL. Namanya berita acara pemeriksaan atau boleh perhitungan kas kecil. Nah, periodenya boleh dilakukan 3 bulan sekali, boleh sebulan sekali, tergantung kebijakan dari perusahaan. Ini misalnya ini untuk periode Agustus. Oke, kita 31 Agustus 2021. Ini kita misalkan pemeriksaan di bulan Agustus. Oke. Kalau sudah disusunlah seperti ini. Pembentukan dana kas kecil. Berapa awalnya? Misalnya 2 juta. Nah, bentar. Juta dari pembentukan, kemudian disusun penggunaan dana kas kecilnya berapa. Kita lihat di sini, kita lihat fluktuasi maupun impress kita anggap sama ya.
Misalnya penggunaannya tadi untuk yang fluktuasi penggunaannya sejumlah 1.900.000 ya. Penggunaannya sejumlah 1.900.000. Banyak ke 0. Nah, sedangkan pengisian kembali dana kas kecil, pengisian boleh, penggantian juga boleh. Penggantian dana kas kecilnya kita lihat di sini. Tadi minta gantinya berapa nih? Misalnya 1.400.000. Maka di sini berarti ada minus ya. Saya balik ya, bentar. Pengisian dulu baru penggunaan. Pengisiannya 1.400.000, penggunaannya 1.900.000. Nah, berarti pengisian dikurangi penggunaan sama dengan ini dikurangi 1.900.000, berarti minus. Jadi di sini saldo saldo kas kecil per 31 Agustus 2021, yaitu pembentukan ditambah pengisian dikurangi lah, ini 1.500.000. Nah, ini kan menurut catatan pembentukannya 2 juta, kemudian ada pengisian 1.400.000, ada penggunaan dana 1.900.000, kemudian jadi hasilnya minus 500. Maka saldo kas kecil per 31 Agustus sejumlah 1.500.000. Lah ini kan menurut catatan. Ntar saya insert dulu. Kanan insert. Nah, ini menurut catatan. Oke. Menurut catatan atau buku itu segini. Menurut catatan saldonya 1.500.000. Lah, ini kemudian dicek oleh bagian auditornya. Auditor melihat di lacinya atau apa itu di brankasnya pemegang kas kecil, benar nggak uangnya ada 1.500.000. Dari sini disusun dari pertama uang kertasnya ada apa aja gitu kan, disusun. Misalnya ada 3 lembar uang pecahan 100.000, berarti di sini menjadi 300 ini. Jadi dilihat secara fisiknya di brankasnya pemegang kas kecil. Misalnya di sini ada 15 lembar uang pecahan 50.000. Berarti di sini 750. Selanjutnya misalnya uang 20.000-nya ada 10, misalnya ada 20 lembar uang pecahan 20.000. Jadi ini 400.
Kemudian ada pecahan 5.000, misalnya ada, ini sudah berapa nih, 150, 1450 kurang 50, misalnya ada 10 lembar uang pecahan 10.000, misalnya uang pecahan 10.000 nya nggak ada. 10.000, jadi di sini kebanyakan ada 5, berarti di sini 50.000. Misalnya pecahan uang pecahan 5.000 nya tidak ada, jadi dikasih strip kalau enggak, tapi tetap tertera di sini karena belangkonya ini sudah disiapkan oleh auditor. Misalnya uang lembar 2.000 juga tidak ada, tetap dituliskan di formnya, udah tersedia. Jadi auditor tinggal ngisi, dilihat di brankas itu uang pecahan kertasnya itu ada berapa. Nah, ini 1.000. Oke, kalau sudah kita jumlah. Ini berarti jumlah uang kertas. Kemudian kita dilihat oleh auditor untuk yang uang logam. Meskipun tidak ada uang logamnya, tetap tertera di sini, tetap ditulis. Berarti titik keping pecahan 1.000 ada ya. Kemudian titik keping untuk pecahan 500, kemudian titik keping untuk pecahan 200, kemudian titik keping untuk pecahan 100. Nah, kalau sudah kemudian jumlah uang logam. Nah, kalau sudah dijumlahkan semua sama dengan sum. Oke, kalau sudah di sini sama dengan jumlah uang kertas ditambah jumlah uang logam. Nah, ini saldonya harus sama. Nah, nanti kalau tidak sama berarti ada nanti yang namanya selisih kas kecil. Saldo fisik kas kecil per 31 Agustus 2021. Nah, demikian. Jadi laporan ini disusun oleh auditor. Kalau udah nanti ditandatangan di sini ada nomor tanda tangannya auditor, kemudian ada tanda tangan untuk yang diperiksa itu siapa, gitu ya. Jadi ini imbang antara catatan dengan uang fisiknya atau uang yang ada. Tapi misalnya nanti ini tidak sama, catatannya ada 1.500.000, ternyata kok fisiknya cuma ada 300. Lah, ini yang perlu dicari. Dan nanti ada bahasan yang namanya selisih saldo kas kecil. Nah, jadi untuk hari ini saya cukupkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.